Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi Saudara, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan eksepsi atau keberatan di muka sidang. Dalam sidang pekan lalu, Hasto bilang dakwaan kepada dirinya sebagai bentuk kriminalisasi hukum. Dalam surat dakwaan, Hasto disebut menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku yang tengah dilakukan KPK pada Januari 2020 lalu. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan 2 jeratan pasal sekaligus, yakni pasal suap dan perintangan penyidikan. Dalam surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan dalam sidang pekan lalu, Hasto didakwa menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku yang tengah dilakukan KPK pada Januari 2020 lalu. Sekjen PDIP itu disebut memerintahkan Harun Masiku melalui anak buahnya Nur Hasan untuk merendam telepon seluler. Hal itu dilakukan supaya posisi Harun Masiku tidak terlacak oleh tim KPK. Jaksa KPK juga mendakwa Hasto Kristianto menyediakan uang suap sebesar 600 juta rupiah untuk diberikan kepada Komisioner KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Kita pantau lebih lanjut sidang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Roy Ilman di sana. Renata, selamat pagi. Jadi apa saja yang akan menjadi poin eksepsi atau keberatan Hasto dalam sidang hari ini? Selamat pagi Okta dan juga saudara, tentu masih akan kita tunggu poin-poin apa saja yang akan disampaikan dari pihak terdakwa Hasto Kristianto dalam nota keberatannya atau eksepsi yang akan dibacakan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara memang terjadwal pada pukul 10 pagi, tadi juga kami sudah melihat ada sejumlah pihak dari kuasa hukum Hasto Kristianto yang sudah datang, ada Ronita Lapesi juga sudah datang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan kalau yang kita ketahui memang dalam persidangan perdana yang dilakukan pada minggu lalu sudah dibacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sebenarnya dari pihak kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail meminta untuk diberikan waktu selama 10 hari untuk penyusunan nota keberatan itu. Namun tidak dikabulkan oleh hakim ketua, maka dengan demikian sidang lanjutan kasus kasus perintangan penyidikan dan suap antar waktu ini kemudian harus digelar pada hari ini. Sebenarnya dari dakwaan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan minggu lalu itu sudah jelas bahwa Hasto ini dijerat dengan 2 perkara, yakni perkara perintangan penyidikan dan perkara suap pergantian antar waktu. Untuk perkara perintangan penyidikan, maksud kami Hasto ini didakwa menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggamnya. Dengan demikian penyidik KPK tidak bisa melacak baik itu Nur Hasan dan Harun Masiku, sehingga penyidikan dari Harun Masiku ini akhirnya terhambat begitu. Kemudian dalam dakwaan jaksa ini juga Hasto disebut memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya, dan JPU menilai hal ini dilakukan setelah Hasto mendapat panggilan dari KPK. Padahal handphone tersebut ini berisi informasi mengenai Harun Masiku. Selanjutnya Okta, untuk perkara suap pergantian antar waktu ini Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta. Suap itu diberikan kepada Wahyu Setiawan untuk mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Dan Hasto ini juga didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, yaitu Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri serta Harun Masiku turut serta dalam suap ini. Dan kita nantikan untuk sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi ini akan digelar pada pukul 10. Apa saja poin-poinnya kita nantikan pada pukul 10, Okta. Oke, pekan lalu ada 2 dakwaan, yakni suap dan perintangan penyidikan. Tentu kita nantikan seperti apa berjalannya sidang eksepsi hari ini untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Roy Ilman.